waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Hari ini kegiatannya layanan kesehatan gratis yang kolaborasi dengan Polres dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79. Semua kapal penumpang yang ada, semua kapal, cuma untuk Bau-Bau dapat 23 kapal itu. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ratusan warga Bau-Bau ramaikan program cek kesehatan gratis di Kota Mara, Bau-Bau. Menyambut angkutan libur sekolah tahun 2025, Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau lakukan uji petik terhadap kapal-kapal penumpang. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 24 Juni 2025 bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Kita mulai Warta Kepton. Kita ke berita yang pertama. Ratusan warga Bau-Bau ramaikan program cek kesehatan gratis di Kota Mara Bau-Bau dalam rangka menyambut HUT Bayangkara. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Woode Nurliani. Ratusan masyarakat Kota Bau-Bau tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan gratis dalam program Makesa atau Mari Cek Kesehatan hasil kolaborasi antara Polres Bau-Bau dan Dinas Kesehatan. Kegiatan ini kembali digelar di kawasan Kota Mara setelah sebelumnya sukses dilaksanakan pekan lalu. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina menjelaskan, kegiatan kali ini merupakan kolaborasi dengan Polres dalam rangka HUT Bayangkara ke-79. Program Makesa hadir memberikan layanan screening kesehatan dasar secara cuma-cuma, termasuk pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, kolesterol, asam urat, serta gula darah sewaktu. Selain itu, masyarakat juga dapat konsultasi langsung dengan dokter dan mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan secara gratis. 3 tim tenaga kesehatan dikerahkan untuk memastikan pelayanan berjalan tertib, lancar, dan tuntas. Iya, hari ini kegiatannya layanan kesehatan gratis yang kolaborasi dengan Polres dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 di Kota Bau-Bau. Jadi kita hadir, program Makesa menghadirkan Dinas Kesehatan menghadirkan Makesa untuk memberikan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di area Kota Mara. Kami kalau di Dinas Kesehatan menyiapkan kurang lebih 300-an. Yuslina menyebutkan kuota pemeriksaan ini untuk 300 orang masyarakat yang berkunjung ke stand program Makesa dan berlangsung hingga siang hari. Yuslina menambahkan program Makesa sejatinya dijadwalkan setiap bulan, namun pada momen khusus frekuensi pelaksanaannya bisa ditingkatkan. Program Makesa di Bau-Bau terbuka bagi seluruh warga tanpa dipungut biaya dan bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi risiko penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi dan diabetes yang kian meningkat di tengah masyarakat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Menyambut angkutan libur sekolah tahun 2025, Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau lakukan uji petik terhadap kapal-kapal penumpang yang beroperasi di wilayahnya. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Semua kapal penumpang yang ada, semua kapal, cuma untuk Bau-Bau dapat 23 kapal itu. Pokoknya sama. Menyambut angkutan libur sekolah tahun 2025, Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau melakukan uji petik terhadap kapal-kapal penumpang yang beroperasi di wilayahnya. Proses ini berlangsung sepanjang Juni 2025 dan melibatkan kapal di Pelabuhan Bau-Bau maupun Pelabuhan Rakyat Jembatan Batu. Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Bau-Bau Sadudin menyebutkan total terdapat 23 kapal yang menjadi tanggung jawab pihaknya dalam proses uji petik kali ini. Jumlah tersebut hampir setara dengan kapal yang diuji saat angkutan Lebaran Idul Fitri lalu. Semua kapal penumpang yang ada, semua kapal, cuma untuk Bau-Bau dapat 23 kapal itu. Pokoknya sama dengan yang angkutan Lebaran, angkutan Natal itu, sama daftarnya. Tapi untuk uji petiknya ini selama bulan Juni sampai 30 Juni. Namun kata Sadudin, tidak semua kapal dari daftar 23 tersebut dapat diuji petik.
Beberapa di antaranya tengah menjalani perawatan atau docking sehingga tidak melayani pelayaran selama musim liburan sekolah. KSOP menegaskan bahwa uji petik ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan keselamatan pelayaran dan kenyamanan penumpang. Hanya kapal yang lulus uji kelayakan yang diizinkan mengangkut penumpang selama masa liburan ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warga perumahan Topas 3, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, mengungkapkan kekecewaannya terkait kondisi jalan rusak yang ada di pemukiman mereka. Warga setempat meminta Wali Kota Bau-Bau untuk turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, karena meskipun Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan telah melakukan tinjauan dan memberikan teguran kepada pengembang, hingga saat ini jalan tersebut belum juga diperbaiki. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa meski sudah 3 tahun tinggal di perumahan tersebut, perbaikan jalan masih belum terlihat. Warga saat ini mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah, dengan banyaknya lubang dan batu yang membuat perjalanan sehari-hari menjadi lebih sulit dan berbahaya. Menurutnya, upaya perbaikan yang dilakukan oleh pengembang hanya sebatas menimbun jalan yang rusak, namun tidak bertahan lama akibat hujan lebat dan lalu lalang kendaraan. Warga Topas 3 meminta agar Dinas Perkimtan tidak hanya melakukan tinjauan dan memberikan teguran, namun juga mengambil langkah nyata untuk memperbaiki jalan tersebut. Mereka juga berharap perhatian lebih dari Wali Kota Bau-Bau untuk mendesak dinas terkait agar segera menyelesaikan masalah ini. Warga Topas 3 berharap Pemkot Bau-Bau bisa memperjuangkan hak mereka yang sudah dijanjikan oleh pihak pengembang perumahan agar jalan bisa mulus. Kita ke berita yang terakhir, gerakan hijau dari Samparona untuk Indonesia menjadi semangat 100 relawan dari Kota Bau-Bau usai mengikuti pelatihan relawan hijau tahun 2025. Mengenai hal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter WOD Nurliani. Kita bisa menunjukkan bahwa gerakan hijau bukan sekedar slogan, melainkan bagian dari gaya hidup dan tanggung jawab bersama. Hutan Pinus Samparona menjadi saksi semangat hijau para pemuda dan masyarakat dalam pelatihan Relawan Hijau 2025 yang berlangsung Minggu 22 Juni. Kegiatan inisiasi sukarelawan hijau Bau-Bau ini diikuti 100 relawan dari berbagai kalangan usia dan berlangsung sehari penuh. Kegiatan juga mendapat dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui program aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan. Yunan, penanggung jawab kegiatan, mengatakan program ini menargetkan pencapaian kondisi net sink pada tahun 2030, di mana tingkat serapan emisi gas rumah kaca lebih tinggi dari tingkat emisinya. Yunan menyebutkan kegiatan diisi dengan sejumlah materi, diantaranya industri pariwisata sangat bergantung pada kelestarian lingkungan, pemahaman ekosistem laut, dan ditutup dengan studi kasus dan sesi penyusunan program kelompok. Saya memiliki harapan besar agar pelatihan hari ini tidak berhenti hanya sebagai momentum, tetapi menjadi titik awal lahirnya lebih banyak aksi nyata dari para relawan untuk menjaga lingkungan. Kita hidup di era di mana dampak perubahan iklim sudah nyata terasa. Karena itu, pelibatan generasi muda sebagai ujung tombak perubahan adalah hal yang mutlak. Saya berharap semangat yang tumbuh hari ini akan terus menyala, tidak hanya di Hutan Pinus Samparona, tetapi juga di setiap desa, kelurahan, pesisir, dan ruang-ruang hidup kita yang membutuhkan perhatian dan aksi nyata. Menurut Yunan, selama berlangsungnya pelatihan, antusiasme para peserta sangat tinggi, terlihat dari ide-ide kreatif yang ditawarkan, mulai dari kampanye pelestarian hutan, pengolahan sampah berbasis komunitas, hingga wisata edukatif berbasis lingkungan. Ia berharap melalui kegiatan tersebut akan lahir aksi nyata para relawan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Diketahui Sukarelawan Hijau Bau-Bau merupakan komunitas lingkungan yang aktif dalam kegiatan edukasi, aksi bersih-bersih lingkungan, dan pelatihan relawan. Gerakan ini bertujuan mencetak agen perubahan lokal yang mampu menjadi pelopor dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem secara berkelanjutan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Ratusan warga Bau-Bau ramaikan program cek kesehatan gratis di Kota Mara Bau-Bau. Menyambut angkutan libur sekolah tahun 2025, kantor Kesia Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau lakukan uji petik terhadap kapal-kapal penumpang. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kapten Pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili tim yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.